Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ibu harap kalian selalu semangat untuk belajar dan semangat untuk menjaga kesehatan. Pada pertemuan kedua di bab 3 ini, yaitu tentang bab kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ibu akan melanjutkan pembahasan terhadap lembaga suprastruktur politik di Indonesia. Jika minggu lalu kita membahas tentang infrastruktur politik, di mana di dalam lembaga infrastruktur politik itu terdapat 4 lembaga, yaitu partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan media komunikasi politik. Untuk suprastruktur politik, atau apa itu suprastruktur politik? Suprastruktur politik adalah merupakan lembaga resmi dari pemerintah, di mana terdapat beberapa lembaga negara. Jika dibagi menjadi 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pertama kita akan membahas tentang lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR, anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD, di mana jumlah anggotanya sebanyak 550 anggota, dan MPR ini mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan wakil presiden dan presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Itu adalah beberapa kewenangan dari MPR. Kalian bisa membaca selengkapnya di dalam slide yang sudah Ibu sediakan. Berikutnya adalah presiden. Presiden dan wakil presiden itu dipilih dalam satu paket pilihan dilaksanakan ketika pemilihan umum sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang Pasal 6 ayat 1. Tentang syarat-syarat untuk menjadi presiden juga diatur dalam Pasal 6 ayat 2. Selain itu, presiden juga mempunyai beberapa kekuasaan. Di antaranya seperti contoh di sini adalah membuat undang-undang bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan negara dalam keadaan bahaya, menyatakan perang dengan negara lain atas persetujuan DPR. Itu adalah beberapa kekuasaan yang dimiliki oleh presiden. Dan selengkapnya kalian bisa membacanya sendiri di dalam slide. Berikutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Ini diatur dalam pasal 19 ayat 1. Fungsi DPR itu memiliki beberapa fungsi. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ini diatur dalam pasal 20 ayat 1. Selain itu, DPR juga mempunyai beberapa hak. Di antaranya adalah hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Semua hak yang dimiliki oleh anggota DPR ini diatur dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan bagian dari lembaga yudikatif, di mana Mahkamah Agung ini membawahi lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Selanjutnya adalah BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil dari pemeriksaan yang sudah diperoleh oleh BPK dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa kewenangan, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara,
memutus pembubaran partai politik, memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Dan selengkapnya dapat kalian baca di dalam slide yang sudah Ibu sediakan. Selanjutnya adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh Presiden atas persetujuan DPR, sesuai dengan amanat pasal 24B ayat 3. Berikutnya, KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim, sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145. Dan yang terakhir adalah DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan bagian keanggotaan DPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Itu adalah lembaga-lembaga negara yang termasuk ke dalam suprastruktur politik. Jika menurut teori John Locke itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seperti yang pertama Ibu bilang tadi. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa chat di dalam aplikasi pembelajaran di akun kalian masing-masing. Dan untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang suprastruktur politik ini, kalian mengerjakan tabel yang sudah Ibu buat, yang sudah Ibu siapkan, yaitu tabel 3.1, yaitu tentang Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Landasan hukum lembaga negara di Indonesia itu apa? Penjabaran trias politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalian masukkan ke dalam golongan manakah yang termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Misalnya MPR masuk ke dalam lembaga yudikatif, seperti itu. Selamat bagi kalian yang sudah mengikuti materi ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kalian dan kalian bisa memahaminya. Dan kalian harus tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk menjaga kesehatan. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.